aparatur sipil negara, lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin tanggal 15 September 2025 dimulai. Pemimpin apel memasuki tempat apel. Perhatian, siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku pembina apel tiba di tempat apel. Barisan disiapkan. Gerak. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat, gerak. Tegap, gerak. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Apel bersama aparatur sipil negara, lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin 15 September tahun 2025 dengan jumlah ASN 5.701, hadir 4.599, kurang 1.102, keterangan kurang tugas 301, tugas belajar 16, cuti 115, sakit 104, izin 59, MPP 1, lain-lain 2, tanpa berita 2, terlambat 505, yang hadir siap mengikuti apel. Coba lihat dan guru-guru kau. Lima ribu. Balik tempat. Kembali ke tempat. Amanat pembina apel. Untuk amanat, istirahat di tempat, gerak. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Belum semangat. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Apa kabar? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Senang? Ada yang susah? Tidak. Ada doi? Ada. Pastinya sudah ada kalau gitu. Sudah kasih salam damai sukacita sama teman di samping kiri kanan? Sudah. Ya, salam dulu, salam bos. Jadi memulai hari itu harus dengan senyum, gembira, semangat. Apalagi hari Senin, ya Senin itu biasanya dimulai dengan ya apa? Agak sedikit malas-malasan. Orang Barat kan lazy Monday, mulainya tuh karena baru habis weekend, jadi agak malas-malasan. Nanti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat baru gas lagi kerja, maksudnya semangat gitu. Tapi kita tidak boleh, kita harus semangat dari pagi, Senin pagi sampai Jumat sore. Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan OPD serta seluruh ASN yang saya banggakan. Pertama-tama tentu kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita,
sehingga kita boleh kembali mulai berkarya, kerja, melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Pagi ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, masalah Tour de NTT. Tour de NTT sekarang sudah sampai di Sumba ya, sudah sampai di Sumba dan mendapat sambutan yang hangat dari jajaran Pemkab dan seluruh masyarakat. Ini sesuatu yang sangat baik. Kita doakan agar sampai selesainya semuanya berjalan dengan lancar. Ini akan memberikan dampak promosi pariwisata Nusa Tenggara Timur ke seluruh dunia karena diikuti oleh peserta dari 13 negara. Yang kedua, saya baru kembali dari Jakarta dan lanjut langsung ke Nagekeo, ya khusus Nagekeo. Kita semua patut turut berduka cita atas korban banjir bandang, sebanyak yang meninggal itu sebanyak 8 orang. 5 orang sudah ditemukan, 3 masih hilang. Kemudian kerusakan rumah ada sekitar 70-an rumah yang terdampak, itu lebih kurang 700 kakak itu terdampak. Ini sesuatu yang memang tidak pernah terjadi sebelumnya ya, dan tidak mendapatkan satu warning bahwa akan terjadi banjir bandang. Memang itu daerah yang subur, Moponggo itu subur. Ada sungai yang terus mengalir selama sepanjang tahun dengan air yang jernih. Tapi luapan air di atas bukit itu yang membuat banjir bandang. Jadi kita semua doakan agar mereka yang sudah mendahului terima di sisi Tuhan, yang belum ditemukan, tim SAR terus berusaha untuk mencari dan menemukan. Sementara untuk yang masih sisa, yang dievakuasi ya, mendapatkan bantuan-bantuan yang diperlukan. Kemudian kunjungan saya ke Jakarta itu bertemu dengan beberapa kementerian. Yang pertama Kementerian Koordinator Infrastruktur yang kebetulan SES-nya itu adalah SES Menko itu adalah Pak Ayodhya Kalake, mantan penjabat gubernur, sehingga kami diterima dengan baik ya. Berbagai usulan-usulan kita ini juga diterima, baik itu peningkatan jalan provinsi ke jalan nasional, pembangunan beberapa ruas jalan, pelabuhan yang secara bertahap selama 5 tahun ke depan itu akan dipenuhi, karena memang membutuhkan dana yang tidak sedikit ya. Perhitungannya Kadis PUPR sekitar berapa, 3 triliun kalau tidak salah, dan tentu membutuhkan waktu untuk bisa semuanya dipenuhi. Begitu juga dengan Kementerian Kehutanan ya. Langsung diterima oleh Menteri Kehutanan dan kita menyampaikan permasalahan tentang pengelolaan Taman Nasional, termasuk Taman Nasional Komodo, di mana selama ini memang kita tidak dapat apa-apa dari situ. Ya, semuanya itu dikelola oleh Taman Nasional Komodo ya, dan tidak ada dana bagi hasil. Nah, kita menyampaikan supaya ada juga kewenangan provinsi untuk mengelola TNK, pengelolaan secara bersama, dan juga dana bagi hasil. Karena di Taman Nasional Komodo itu menurut laporan Kepala Taman Nasional Komodo itu setiap tahun itu melebihi target. Jadi kalau mereka targetnya tahun ini, tahun lalu itu 60 miliar, mereka mencapainya sampai 63 miliar. Ya. Jadi setiap tahun selalu melebihi target.
Nah, kita perlu juga untuk ya merasakan apa hasil daripada Taman Nasional Komodo untuk menambah pendapatan asli daerah untuk pembangunan, ya walaupun ya 5%, 10% itu lumayan. Nah, kita terus berupaya di segala sektor untuk mengumpulkan pendapatan daerah ini untuk meningkatkan PAD. Ya, jadi saya istilahkan ke Menteri, kami ini di daerah itu mengais-ngais cari di mana sumber-sumber pendapatan yang bisa mendapatkan uang untuk peningkatan PAD kita, dan mereka cukup memahami itu. Mudah-mudahan nanti selanjutnya ini bisa, karena itu memang prosesnya melalui panjang melalui Kementerian Keuangan, jadi membutuhkan waktu, tapi yang penting kita sudah berbuat. Kemudian yang keempat, ya, saya kemarin itu dua hari lalu di WA oleh seorang wartawan. Saya bilang, Pak, ini ada rumah warga di sini nih yang sangat-sangat menyedihkan. Ya, hanya pakai bambu, dia punya atap bolong-bolong, dia punya anak dua, mereka punya anak dua. Jadi mau tolong dibantu. Saya menjawab itu harusnya tanggung jawab dari kabupaten, ya, PMK, karena kita kan tidak tahu kondisi rumah masyarakat, yang tahu itu kan kabupaten. Tapi saya akan bicarakan dengan gubernur. Jawaban saya seperti itu. Kemudian tidak berapa lama itu sudah langsung dieksposnya, tapi positif. Dieksposnya respons cepat dari wakil gubernur terhadap kesulitan warga atau apa gitu ya. Nah, yang saya mau kasih tahu sama rekan-rekan itu begini. Respons kita terhadap sesuatu persoalan itu sangat penting, sangat penting. Kata-kata kita itu berdampak terhadap mereka yang menyampaikannya, atau bahkan terhadap masyarakat. Jadi saya sangat berhati-hati. Saya bilang saya akan laporkan ke Pak Gubernur, tetapi responsnya ini luar biasa, dan itu cukup viral juga. Jadi saya mau sampaikan baik pimpinan OPD ya, maupun seluruh ASN, ketika ada masyarakat yang melakukan keluhan, jangan sampai kita abai. Kita harus respons positif ya, dengan kata-kata yang simpatik, walaupun nanti prosesnya itu akan panjang, kita sendiri belum tahu apakah nanti kita bisa penuhi apa tidak ya. Tapi yang penting itu respons kita itu yang ditunggu oleh masyarakat. Nah, belajar dari yang kemarin ini, respons saya terhadap keluhan masyarakat melalui wartawan itu, saya cuma jawab begitu, nah, tapi dia juga meresponnya dengan luar biasa ya. Jadi jangan kita mengabaikan keluhan publik atau keluhan masyarakat. Ya. Contoh demo-demo gitu, demo-demo datang, kita bisa sambut, kita terima. Mereka menyampaikan aspirasi, walaupun kadang-kadang juga kasar, sopan, maki-maki. Ya udah, tidak apa-apa, itu resiko kita sebagai ASN, kita terima, dan setelah itu selesai. Ya. Kembali dengan damai, tidak ada masalah. Sehingga NTT merupakan satu daerah yang mendapatkan apresiasi dan mendapatkan pujian secara nasional. Kita bisa mengelola situasi, kita bisa menyadarkan masyarakat untuk sama-sama kita menjaga keamanan, ketertiban, ya, ketentraman, kedamaian, sehingga tidak menghambat pembangunan. Kalau
terjadi pembakaran, ya, pengerusakan, maka itu saya selalu katakan kita mundur, ya, kita mundur. Kita perlu lagi uang untuk memperbaiki, merehab, kita butuh waktu lagi untuk merehab, itu sama dengan kita mundur. Nah, ini penting untuk rekan sekalian sebagai pejabat publik, ya, sebagai public service di dalam memberikan respons terhadap kesulitan-kesulitan masyarakat atau permasalahan masyarakat. Kemudian yang berikutnya ini masalah disiplin, ya, saya sudah terbiasa dengan disiplin, ketertiban, keteraturan. Saya minta kalau satu kali dikasih tahu itu diingat dan seterusnya dilaksanakan. Jangan dikasih tahu lagi, ya, ini juga kurang bagus. Tandanya kita juga tidak mau dengar perintah pimpinan atau himbauan-himbauan dari pada pimpinan, ya, sehingga kelihatannya nanti semrawut. Masyarakat juga nanti maki-maki kita masalah lalu lintas, hambat lalu lintas, ya, juga masalah apel, walaupun kita bukan TNI Polri, tapi ya karena kita apel, kita tunjukkan ketertiban dan juga keteraturan, sehingga semuanya kelihatan baik. Mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan apel pagi ini. Terima kasih untuk tugas-tugas selama minggu lalu yang sudah rekan-rekan laksanakan dengan baik, dan saya minta minggu ini tetap semangat, tetap bergairah, ya, melanjutkan apa yang sudah rekan-rekan lakukan minggu yang lalu, bahkan lebih ditingkatkan. Baik, sebelum saya tutup, saya mau tanya, ada yang mau menyampaikan saran? Mungkin ada yang mau langsung menyampaikan saran? Kalau dulu saya Kapolda, saya tanya, ada yang mau menyampaikan saran? Ada yang ngomong, wah begini. Di sini ASN belum pernah kan? Belum pernah ditanya kan? Nah, sekarang hari ini saya tanya, ada yang mau menyampaikan saran, pendapat, masukan tentang apa saja? Mana? Tidak ada? Takut? Sebetulnya kalau ditanya tuh harus, kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, jangan takut, sampaikan saja. Saya waktu dinas dari Letnan 2, dari IPDA itu, saya sudah berani ngomong di depan para jenderal. Saya berani ngomong, kan ngomong ini kan kebebasan, tapi yang santun ngomongnya, dan memang itu suatu masalah yang harus disampaikan. Tidak ada? Tidak ada. Betul? Betul. Nanti jangan sampai bilang, wah kita ini mau menyampaikan sesuatu aja susah, pimpinan orang ini sombong, tidak mau terima kita, tidak mau mendengar kita. Begitu Pak? Tidak ya? Oke. Kalau ada masalah, sampaikan secara berjenjang. Kabit ke pimpinan OPD kepada gubernur atau. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Wah, itu tuh mantap, bisa betul. Coba ke mana enggak ya? Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Wah, coba sini maju. Maju sini. Maju. Sini, naik sini. Naik biar semua lihat. Biar gayanya bisa kita tiru. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Coba.
Coba kita ikuti semua. Pelan-pelan. Kiri kanan. Selamat pagi. Pagi. Tapi lu jangan singgung kawan ini. Ulangi. Sama-sama semua sama-sama. Selamat pagi. Nah, ini tambah satu mantap ini. Ulangi, latihan lagi. Selamat pagi. Nah, yang di belakang minimal waktu begini semuanya angkat tangan. Ya, terima kasih. Nanti dapat duit sarapan pagi ya. Dibuka kayak kawan. Selesai. Siap, gerak. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat, gerak. Tegap, gerak. Pembina apel berkenan meninggalkan tempat apel. Yang terakhir, ini sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu, yang terlambat itu jam 10 pagi apelnya. Jadi para pimpinan OPD wajib menghadirkan semua yang terlambat itu jam 10 apel sini. Ya. Oke, dan rekan-rekan yang hadir ini, rekan-rekan yang hadir ini kasih tahu teman-teman yang terlambat. Jam 10 ditunggu wakil gubernur di lapangan apel. Jelas semuanya? Ya, baik. Terima kasih. Apel selesai. Barisan dapat dibubarkan.